Shalom Bapak Ibu sekalian yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, baik yang berada di tempat ini maupun yang berada di tempat tinggal kita semuanya dimanapun berada. Puji syukur kita kepada Tuhan pada hari ini, oleh kasih dan kemurahan Tuhan, kita boleh dikumpulkan untuk beribadah bersama-sama. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan berkata, tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang, bahwa penyembah-penyembah yang benar akan menyembah Bapa di dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh, barang siapa menyembah Dia, harus menyembahnya di dalam roh dan kebenaran. Mari kita beribadah, kita menyembah Tuhan kita di dalam roh dan kebenaran. Ibadah hari ini dimulai dengan pengakuan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Turunlah kiranya atas kita sekalian anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Mari kita bersama-sama memuji Tuhan. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan. Bumi dan surga menyanyikan kemuliaan namamu, Hosana, Hosana, layak dipuji disembah, Kaulah yang bertata dulu sekarang dan selamanya, Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan. Bumi dan surga menyanyikan kemuliaan namamu, Hosana, 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 layak dipuji disembah, Kaulah yang bertata dulu sekarang dan selamanya, Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Dia layak dipuji disembah, layak dipuji disembah, Kaulah yang bertata dulu sekarang dan selamanya, Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Sekali lagi kita menyembah Tuhan, layak dipuji disembah, Kaulah yang bertata dulu sekarang dan selamanya, Raja atas segala raja, namamu besar termulia, namamu besar termulia, namamu besar termulia.
Sungguh Tuhan, Engkau Raja di atas segala raja. Raja yang agung dan mulia, tetapi Raja yang juga rela datang ke dalam dunia ini untuk mencari dan menemukan kami orang-orang yang terhilang. Siapakah kami ini ya Tuhan sehingga Engkau begitu mengasihi kami? Siapakah kami ini sehingga Engkau rela berkorban bagi kami di kayu salib? Siapakah kami ini ya Tuhan? Sebab kami ini hanyalah debu tanah. Kami adalah orang-orang yang sepantasnya menerima murka dari Tuhan. Tapi Engkau tidak membalaskan kepada kami setimpal dengan pelanggaran kami. Engkau mengasihi kami. Engkau mengangkat kami. Engkau menebus kami. Engkau memulihkan hidup kami. Engkau memelihara kami. Dahulu, sekarang, bahkan sampai kelak kami berjumpa dengan Engkau di dalam kemuliaan. Tiada kata yang dapat kami ungkapkan selain syukur, puji dan sembah kami kepada Tuhan. Karena Engkau layak ya Tuhan menerima semuanya itu. Oleh karena itu Tuhan, di tempat ini, hari ini kami beribadah kepada Engkau. Karena hati kami bersyukur, karena hati kami ingin memuji, kami ingin menyembah Tuhan yang demikian mengasihi kami. Terima kasih Tuhan, ini doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, betapa baiknya Tuhan itu, amin. Saudara sudah merasakan dan menikmati kasih Tuhan, amin. Oleh karena itu, kalau saudara sudah merasakan, menikmati, mengecap kasih Tuhan yang begitu baik itu, mari kita bersyukur dengan segala hormat kita memuji Tuhan. Amin, saudara. Mari sama-sama kita bangkit berdiri, kita nyanyikan pujian ini. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Dengan semangat, saudaraku. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan, kasih setia Tuhan, kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan, kasih setia Tuhan, kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Haleluya. Puji Tuhan. Amin.
Saudaraku, mari bersama-sama kita mengucapkan pengakuan iman rasuli kita. Kita bersama-sama mengucapkannya di dalam bahasa Mandarin ataupun di dalam bahasa Indonesia. Mari bersama-sama kita mengucapkan pengakuan iman rasuli. 我信上帝全能的父，创造天地的主。我信我主耶稣基督，上帝的独生子，因圣灵感应，由头称利玛利亚所生，在本地比拉多小时受难，被钉于十字架，受死埋葬，将在阴天第三天从死人中复活升天，坐在全能父上帝的右边，将来必从那里降临，是判活人赦人。我信圣灵，我信真主教会，我信圣徒相通，我信罪的赦免，我信身体复活，我信永生。Amin. Saudara silakan duduk kembali. Kita bersama-sama akan mendengarkan firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan. Mari kita mempersiapkan hati kita untuk ditaburi oleh kebenaran firman Tuhan, sehingga firman yang ditabur itu tidak ditabur di tanah yang berbatu, di tanah dengan semak belukar atau di tepi jalan. Tetapi firman Tuhan itu boleh ditabur di tanah yang gembur, di tanah yang subur, sehingga benih firman Tuhan itu boleh bertumbuh dan menghasilkan buah-buah pada musimnya. Ajar kami mengerti Tuhan segala rencana-Mu. Ajar kami berserah ya Tuhan hanya padamu. Pimpinlah jalan kami dalam terang firman-Mu. Ajar kami berharap hanya kepadamu. Menurut kehendak-Mu Tuhan terjadilah. Ajarku mengerti segala rencana-Mu, ajarku berserah hanya padamu. Pimpinlah jalanku dalam terang firman-Mu. Ajarku berharap hanya padamu, Bapakku, Bapakku. Bapakku, ajaib segala rancangan-Mu. Tuhanku, Tuhanku, heran perbuatan-Mu. Engkau sanggup mengadakan segala yang ku perlukan menurut kehendak-Mu. Terjadilah. Ajarku mengerti ya Tuhan. Ajarku mengerti segala rencana-Mu. Ajarku berserah hanya padamu. Pimpinlah jalanku dalam terang firman-Mu. Ajarku berharap
padamu. Ajarku berharap, ajarku berharap hanya padamu. Firman Tuhan akan disampaikan oleh Pendeta Rosita. Salam kepada kita semua. Merupakan satu sukacita di mana kita pada hari ini kita masih boleh berkumpul di hadapan Tuhan, kita masih boleh beribadah kepada Tuhan, kita masih diberikan tubuh yang sehat, bahkan juga masih diperbolehkan oleh Tuhan untuk merenungkan firman-Nya. Nah, sebelum kita merenungkan firman Tuhan, saya mengajak kita semua menundukkan kepala kita. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa, kami sungguh bersyukur kepada Engkau. Engkau bukan saja Allah yang menciptakan kami, tetapi Engkau juga Allah yang terus memonitor segala kehidupan kami. Engkau juga adalah Allah yang senantiasa merawat, memelihara setiap kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan di mana pada hari ini kami kembali boleh hadir tempat ini. Kami kembali boleh bertemu dengan saudara-saudari kami. Kami kembali boleh menaikkan pujian kepada Engkau. Bahkan juga merenungkan firman-Mu. Seperti lagu yang kami nyanyikan tadi, kembali Tuhan kami memohon kepada Engkau. Ajarkan kami untuk boleh mengerti akan kehendak-Mu. Ajarkan kami untuk mengerti akan firman-Mu. Ajarkan kami Tuhan untuk boleh senantiasa taat kepada firman-Mu. Melakukannya senantiasa di dalam kehidupan kami. Tuhan, pada saat kami merenungkan firman-Mu, biarlah bukan saja kami boleh mengerti, tetapi biarlah firman-Mu itu boleh memberikan kesegaran bagi jiwa dan rohani kami. Sehingga rohani kami Tuhan boleh terus dipupuk, terus bertumbuh di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, inilah doa kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin. Bapak Ibu, kita sama-sama membuka kitab Kejadian, pasal 28, ayat yang ke-15. Kejadian pasal 28, ayat ke-15. 创世纪28章15节. Kitab Kejadian pasal yang ke-28 ayat yang ke-15. 创世纪28章15节. Kejadian pasal 28 ayat yang ke-15. Salome, apakah sudah dapat semuanya? Kalau sudah dapat, kita sama-sama membaca, bisa juga melihatnya di slide ya, sudah ada. Kita mulai 1, 2, 3, ya. Sesungguhnya aku menyertai engkau dan aku akan melindungi engkau kemanapun engkau pergi. Dan aku akan membawa engkau kembali ke negeri ini. Sebab aku tidak akan meninggalkan engkau, melainkan tetap melakukan apa yang kujanjikan kepadamu. Bapak Ibu, tema kita pada hari ini adalah, di saat ini aku merasa engkau jauh dariku. Secara khusus pada saat ini adalah saat COVID-19, pandemi. Banyak sekali orang bertanya-tanya dan berkata, aku merasa bahwa Tuhan itu sangat jauh dariku. Di manakah Allah saat ini? Mengapa Allah sepertinya diam saja, tidak melakukan apapun? Ya. Sebab itu saya mengajak kita semua boleh sama-sama merenungkan
tema di saat ini, aku merasa engkau jauh dariku. Bapak Ibu, saya percaya bahwa kita semua pasti pernah merasakan bahwa Tuhan itu jauh banget dari kita. Dia itu kok sepertinya tidak ada. Dia itu kok sepertinya jauh sekali dari kehidupan kita. Khususnya pada saat pandemi ini. Sudah berapa bulan berlalu? Sejak bulan 12 atau bulan Januari itu. Sampai sekarang COVID-19 masih terus berlanjut. Seluruh dunia sedang panik dengan virus ini. Banyak korban yang sudah berjatuhan di seluruh negara. Banyak jiwa yang sudah meninggal. Banyak orang yang sudah terinfeksi dengan virus ini. Banyak sekali orang yang bersedih hati karena mereka kehilangan anggota keluarga mereka yang sangat mereka kasihi. Banyak sekali orang yang di PHK, yang kehilangan pekerjaan. Ada juga yang gajinya bahkan dipotong sampai begitu banyak. Semua negara Bapak Ibu kalau kita lihat sekarang ini sedang sibuk, sedang panik. Mereka semua berusaha untuk menemukan vaksin daripada virus corona ini. Pertanyaan kita Bapak Ibu, kok Allah itu kelihatan diam saja? Ada kalanya kami renungan doa pagi di kantor CBD. Kadang kita juga membahas tentang topik ini. Ada yang bertanya kenapa? Allah itu kelihatan seperti diam saja. Kenapa dia sepertinya tidak berbuat apa-apa? Melihat kita semua begitu panik, banyak yang meninggal. Di mana Allah? Pada saat ini. Kenapa dia juga membiarkan orang Kristen juga tidak luput daripada virus ini? Mengapa aku merasa bahwa dia sangat jauh? Itu pertanyaan-pertanyaan yang sering dipertanyakan pada saat ini. Bapak Ibu, kalau kita melihat atau membaca Alkitab, kita juga akan menemukan sebetulnya ada beberapa tokoh Alkitab juga yang pernah merasa bahwa Tuhan itu sangat jauh. Salah satunya adalah Daud. Ya, Daud. Alkitab katakan bahwa Daud adalah orang yang berkenan di hati Tuhan. Dikatakan bahwa Daud itu punya hubungan yang sangat akrab dengan Tuhan. Tetapi ketika dia mengalami kesulitan, pergumulan yang sangat hebat yang dialami, dia harus melarikan diri dari kejaran Saul, ya, karena Saul ingin membunuh dia. Karena Saul, dia merasa terancam, pemerintahannya bisa tergeser. Oleh sebab itu Saul berusaha untuk mengejar dan mau membunuh si Daud. Sampai-sampai Daud, bopan kuat Jawa. Si Daud sampai harus melarikan diri ke daerah Filistin. Ternyata di sana juga tidak aman. Karena Raja Filistin juga kenal si Daud. Wah, Daud ini juga adalah pahlawan Israel yang pernah membunuh banyak perwira-perwira daripada Filistin. Sehingga Raja Filistin juga memang mau mengejar dia dan mau membunuh dia. Jadi daerah Filistin juga bukan merupakan tempat yang aman bagi Daud. Daud sungguh bergumul, dia sungguh galau. Dia merasa tidak ada satu tempat pun yang aman bagi dia. Sebab itu dia berseru kepada Tuhan. Tuhan, di mana Engkau? Aku sangat membutuhkan Engkau. Kenapa Engkau melupakan aku? Kenapa Engkau berdiri menjauh daripada aku? Aku merasa seperti Engkau membuang aku. Kemudian kita lihat lagi tokoh berikutnya, yaitu Ayub. Ayub Alkitab katakan dia orang yang sangat saleh, tidak pernah melakukan hal yang menyakiti hati Tuhan. Saleh dia, baik orangnya. Tetapi dia juga harus
mengalami kesulitan demi kesulitan. Dia sakit, Alkitab katakan. Kemudian istrinya meninggalkan dia, teman-temannya juga mencemooh dan juga meninggalkan dia. Hartanya ludes, anak-anaknya meninggal. Ayub bergumul dan juga bertanya kepada Tuhan, Tuhan, di manakah Engkau? Aku ingin Engkau mendekat kepadaku, tetapi mengapa aku merasa bahwa Engkau sungguh jauh daripadaku? Bapak Ibu, kalau kita melihat Daud dan Ayub adalah orang-orang yang punya hubungan dekat dengan Tuhan, yang akrab dengan Tuhan. Mereka saja bisa merasakan bahwa Tuhan itu sangat jauh. Sebab itu saya juga yakin Bapak Ibu, bahwa setiap umat Kristen, sekalipun mereka mempunyai hubungan yang akrab dengan Tuhan, sekalipun ia rajin beribadah, rajin membaca Alkitab, rajin melayani Tuhan, saya yakin setiap umat Kristen pasti juga pernah mengalami bahwa Tuhan itu sangat jauh. Tidak terluput para pendeta, para hamba Tuhan juga kadang bisa merasa bahwa Tuhan itu sangat-sangat jauh. Ketika problema datang, ketika kesulitan datang, maka orang biasa akan bertanya, kalau memang Tuhan itu ada, mengapa ada bencana ini? Mengapa di mana-mana terjadi bencana dan banyak korban yang berjatuhan? Kalau memang Tuhan itu ada, kenapa terjadi begal di mana-mana? Bahkan juga orang Kristen tidak terluput dibegal juga. Masih ingat Bapak Ibu ada seorang pendeta, saya lupa namanya, yang perempuan, juga dibegal, ya, iya, juga meninggal karena peristiwa itu. Tidak terluput Bapak Ibu. Kalau Tuhan itu baik, mengapa dia membiarkan saya mengalami hal buruk ini? Kalau Tuhan itu baik, mengapa pasangan yang lain sudah punya anak, saya puluhan tahun belum punya anak sampai sekarang ini? Kalau Tuhan itu baik, mengapa saya sakit Tuhan tidak sembuhkan? Tidak sembuh-sembuh. Atau misalnya kalau saya pribadi mau bertanya, kalau Tuhan itu baik, mengapa tidak melakukan mujizat menyembuhkan kaki saya? Banyak pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan ketika problema ataupun kesulitan datang di dalam kehidupan kita. Tapi pertanyaan kita Bapak Ibu, apakah memang benar Tuhan itu tidak baik? Apakah memang benar Tuhan itu tidak ada? Apakah memang benar Tuhan itu jauh atau sudah meninggalkan kita? Dalam kondisi saya, apakah memang benar Tuhan tidak sayang kepada saya sehingga membiarkan saya memiliki tubuh cacat seperti ini? Kalau saya mau mempertanyakan itu. Tetapi Bapak Ibu, hari ini saya mengajak kita melihat kitab Kejadian pasal 28. Ayat 15 jelas mengatakan kepada kita bahwa Ia, Allah sesungguhnya senantiasa menyertai engkau dan saya. Dan Dia adalah Allah yang akan senantiasa memimpin engkau dan saya kemanapun kita pergi. Bapak Ibu, ini adalah janji yang diberikan Tuhan kepada Yakub ketika Yakub berada di Betel. Saat itu Yakub sedang panik, dikejar-kejar dari Esau saudaranya yang melarikan diri dan mau pergi ke rumah pamannya Laban. Dan inilah janji yang diberikan Tuhan kepada Yakub bahwa aku akan senantiasa menyertai engkau. Bapak Ibu, janji ini bukan saja diberikan kepada Yakub, tetapi janji ini juga diberikan kepada kita, kepada semua umat Kristen, bahwa Dia akan senantiasa menyertai kita. Dan janji ini harus menjadi pegangan kita. Harus kita pegang dengan erat. Jadi apapun yang kita pikirkan tentang Allah,
apapun yang kita rasakan tentang Allah, kita harus senantiasa ingat bahwa dalam segala kondisi yang kita alami, Allah tidak pernah meninggalkan kita. Allah sebenarnya tetap bersama-sama dengan kita. Ini janji Allah kepada kita, dan Dia adalah Allah yang senantiasa menepati janjinya. Jadi pertanyaan kita Bapak Ibu, kalau demikian, mengapa Allah mengizinkan semua hal buruk itu terjadi? Ada beberapa alasan, tetapi hari ini saya hanya memberikan 2 alasan kepada kita. Mengapa Allah mengizinkan semua ini terjadi? Pertama, karena ada kemuliaan Allah yang akan dinyatakan oleh Allah. Bapak Ibu, apakah masih ingat kisah orang buta yang disembuhkan oleh Yesus dalam kitab Yohanes pasal yang ke-9 ayat 1-7. Di sana dikatakan bahwa Yesus sedang lewat dan dia bertemu dengan orang yang buta saat itu. Dan kemudian murid-muridnya bertanya kepada Yesus, "Rabi, kenapa orang ini bisa buta? Apakah karena dosa? Apakah karena orang tuanya yang berdosa? Atau dia sendiri yang berdosa sehingga dia dilahirkan buta?" Nah, kalau kita melihat sejarah daripada orang Israel, bagi mereka, pokoknya kalau ada musibah, pokoknya kalau ada hal-hal buruk terjadi, termasuk kalau ada anak yang lahir cacat, itu pasti karena dosa menurut mereka. Entah dosa si anak, ataupun dosa daripada orang tuanya. Tetapi Yesus memberikan satu jawaban yang sungguh di luar perkiraan mereka. Yesus menjawab bukan dia, dan juga bukan orang tuanya yang berdosa. Tetapi karena ada pekerjaan-pekerjaan daripada Allah yang mau dinyatakan di dalam dia. Yang berarti Bapak Ibu, orang itu buta, orang itu cacat bukan karena dosa, melainkan ada hubungannya dengan rencana pekerjaan daripada Allah. Bapak Ibu, saya teringat satu kali saya jatuh, ya, memang saya sering jatuh, tetapi saya ingat benar suatu kali saya jatuh sakit sekali itu ya, berdarah itu kaki saya. Tetapi saya langsung berdiri dan tersenyum dengan orang-orang sekitar. Kemudian ada satu orang yang non-Kristen melihat saya tersenyum dan kembali berjalan, dia langsung mendekati saya dan bertanya kepada saya, kenapa kamu masih bisa tersenyum ya? Kenapa kamu kelihatan begitu kuat? Bisa langsung berdiri, bisa langsung happy-happy dan berjalan kembali, bergabung dengan teman-teman yang lain kembali. Saat itu saya menjawab dia, Bapak Ibu. Mengapa saya bisa seperti itu? Mengapa saya tetap bisa kuat dan tersenyum? Karena ada Yesus di dalam hati saya. Saya berpikir, bukankah saat itu saya sedang dipakai Tuhan untuk memberikan kesaksian bagi orang lain? Bahwa dengan adanya Yesus di dalam hati saya, di dalam hidup saya, itu yang membuat saya bisa tetap tersenyum. Bisa tetap kuat. Secara tidak langsung Tuhan memakai saya untuk memperkenalkan dirinya kepada orang lain. Atau ketika saya mengerjakan sesuatu, tiba-tiba ada orang yang bertanya kepada saya, berkata kepada saya, "Alah, Rosita saja bisa mengerjakan pekerjaan itu. Masa kita yang tubuh sehat saja tidak bisa mengerjakannya? Masa kita kalah dengan dia yang memiliki fisik tidak sehat?" Bukankah Bapak Ibu saat itu saya sedang dipakai oleh Tuhan sebagai alat untuk memberikan dorongan semangat kepada orang lain untuk melakukan pekerjaan secara khusus di dalam pelayanan? Atau Bapak Ibu ketika saya jalan mungkin, ya, Bapak Ibu melihat saya, ya, mungkin dalam hati Bapak Ibu akan berkata, "Tuhan, saya bersyukur setidaknya saya masih diberikan tubuh yang sehat.
fisik yang normal, yang masih bisa berjalan. Atau ketika saya dulu di Malaysia, ya, saya dalam 1 tahun setiap minggu saya pernah tinggal bersama dengan orang-orang cacat, lembaga orang cacat. Mei Mencong Sin, kalau tahu ya Bapak Ibu ya, Beautiful Gate, bersama semua orang cacat, dan saya nginap bersama karena tempat pelayanan saya dekat dengan mereka. Jadi pagi-pagi saya baru ke gereja. Kadang saya melihat mereka yang duduk di kursi roda, ya. Saya berkata dalam hati saya, Tuhan, saya bersyukur setidaknya saya masih bisa berjalan. Walaupun kaki saya cacat, tetapi saya masih bisa menggunakan 2 kaki saya untuk berjalan kemana-mana. Masih bisa naik turun tangga. Masih bisa kemanapun, ke mall, kemanapun saya mau. Saya bersyukur kepada Tuhan. Ya. Dan saya berkata kepada Tuhan, sekalipun mereka duduk di kursi roda atau terbaring, tidak bisa berbuat apa-apa, tapi saya yakin Tuhan punya rencana yang indah terhadap hidup mereka. Bapak Ibu, sekalipun mereka tidak berbuat apa-apa, sekalipun mungkin mereka cacat dan terbaring, tidak bisa melakukan apa-apa. Tetapi ketika kita melihat mereka, kita sudah diingatkan kepada Tuhan, Sang Pencipta kita. Bukankah Tuhan juga memakai mereka untuk mengingatkan kita kepada Tuhan sekalipun dia tidak melakukan apa-apa? Bapak Ibu, apakah kenal dengan satu yang sebelah kiri saya ya? Profesor Wang Meilian. Ya, saya yakin kita pasti kenal, beliau sangat terkenal sekali. Nah, saat dia lahir, karena dokter lalai dalam mengerjakan tugasnya, sehingga dia mengalami kerusakan pada fungsi otaknya. Tangan kakinya tidak bisa bergerak secara normal. Dia juga tidak bisa berbicara. Dia juga tidak bisa mengontrol air liurnya sendiri. Dia juga tidak bisa mengontrol tangannya. Sehingga kalau jalan itu tangannya goyang terus. Ketika dia berumur 14 tahun, ayahnya seorang pendeta, tugasnya dipindahkan dari Taiwan ke Amerika. Kemudian sampai di Amerika, Wang Meilian, dia masuk ke sekolah Amerika. Setelah tamat dia, kemudian dia melanjutkan lagi studinya di bagian seni dan mendapat gelar profesor. Dia seorang seniman dan seorang pengarang buku. Nah, karena dia tidak bisa berbicara, sehingga ketika dia mengajar di ruang kuliah, maka dia selalu akan menuliskan apapun yang mau disampaikannya kepada mahasiswa yang ada. Ya, dia tuliskan semuanya. Dan dia memiliki sebuah kalimat yang sungguh luar biasa menurut saya. Dan itu selalu juga saya ingat di dalam hati dan pikiran saya. Dia selalu berkata, aku hanya melihat pada apa yang aku miliki, tetapi tidak melihat pada apa yang tidak aku miliki. Suatu hari Bapak Ibu di dalam seminar, ada seorang mahasiswa yang bertanya kepada dia, Prof, saya punya satu pertanyaan. Dengan kondisi fisik Anda yang seperti ini, pernahkah Anda merasa bahwa Tuhan itu tidak adil kepada Anda? Pernahkah Anda merasa bahwa, maksudnya marah kepada Tuhan? Ya, pernahkah engkau menyalahkan Tuhan? Semua yang dengar itu takut sekali dia tersinggung. Bisa nggak profesor ini tersinggung dengan pertanyaan itu? Tetapi ternyata Wang Meilian tidak tersinggung, dia malah tersenyum. Dan dia mulai menuliskan di papan tulis tentang bagaimana dia memandang dirinya sendiri. Dia katakan kepada para mahasiswa yang ada, aku tidak pernah menyalahkan Tuhan.
Aku malah merasa diriku sangat cute, indah. Kaki saya panjang dan indah. Saya memiliki orang tua yang sangat mengasihi saya. Dan saya merasa bahwa Tuhan itu adil kepada semua orang. Dan saya punya kelebihan. Saya bisa melukis, saya bisa mengarang buku. Kemudian dia menuliskan lagi beberapa alasan mengapa dia begitu bersemangat dan mencintai hidupnya. Dan terakhir dia menuliskan, aku hanya melihat pada apa yang kumiliki dan tidak melihat pada apa yang tidak aku miliki. Bapak Ibu, menurut saya dia ini adalah wanita yang sungguh luar biasa. Yang sudah memberikan banyak inspirasi kepada orang lain. Yang sudah memberikan semangat yang luar biasa kepada orang lain. Dia dipakai Tuhan secara luar biasa untuk memberikan kesaksian. Kemuliaan Tuhan nyata di dalam hidupnya. Bapak Ibu masih ingat juga dengan Joni Eareckson Tada, sangat terkenal juga. Ia lahir pada tahun 1949 di Baltimore, Maryland. Pada tahun 1967 dia mengalami kecelakaan, sehingga lumpuhlah dari leher sampai ke kakinya. Dia harus duduk di atas kursi roda. Tetapi Bapak Ibu, kita semua tahu bahwa Tuhan memakai dia luar biasa. Walaupun dia lumpuh, tidak bisa berjalan, tetapi melalui dirinya Tuhan melakukan karya yang sangat hebat. Melalui dirinya Tuhan menyelamatkan banyak sekali orang-orang yang terhilang. Melalui dia Tuhan banyak menguatkan banyak orang-orang yang lemah. Banyak orang terhibur melalui dia. Banyak sekali orang yang kembali bersemangat ketika melihat dia yang putus harapan kembali memiliki harapan. Bapak Ibu coba lihat, sekalipun dia lumpuh tetapi Tuhan tetap memakai dia luar biasa. Sekalipun Tuhan tidak memberikan kesembuhan kepada dia, tetapi di dalam kelumpuhannya dia dipakai oleh Tuhan dengan sangat luar biasa. Jadi Bapak Ibu, tidak selalu Tuhan harus memberikan kesembuhan kepada kita. Tidak selalu Tuhan harus selalu menyelesaikan semua persoalan ataupun melakukan mujizat di dalam kehidupan kita. Lihat Joni Eareckson Tada. Walaupun dia tetap duduk di atas kursi roda, walaupun Tuhan tidak memberikan kesembuhan bagi dia, tetapi kemuliaan Tuhan, pekerjaan Tuhan dinyatakan di dalam hidupnya secara luar biasa. Bagaimana dengan kondisi saat ini Bapak Ibu? Kita yang berada di masa-masa pandemi COVID-19. Adakah kemuliaan Tuhan yang mau dinyatakan kepada kita? Menurut saya ada Bapak Ibu. Banyak yang bisa menjadi perenungan kita melalui masa-masa COVID ini. Tetapi hanya satu yang saya ingin sampaikan kepada kita, yang bisa menjadi perenungan kita. Kemuliaan apa yang mau dinyatakan kepada kita pada masa pandemi ini? Menurut saya Bapak Ibu, pada masa ini kita sungguh melihat satu fakta bahwa hanya Allah yang berkuasa. Hanya Allah penguasa yang sejati. Kita manusia sungguh kecil sebetulnya. Sangat kecil. Tidak ada apapun yang bisa kita banggakan sebenarnya. Tidak ada apapun yang bisa kita sombongkan di dunia ini. Sebab itu kita sungguh perlu belajar merendahkan diri di hadapan Tuhan. Bapak Ibu, kitab Mazmur pasal 8 ayat 5-6 berkata, apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? Namun engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah
dan telah memakotainya dengan kemuliaan dan hormat. Bapak Ibu, ada seorang raja yang punya kekayaan yang luar biasa. Dia punya segalanya. Pada suatu hari dia membawa semua anak buahnya ke satu tempat. Ke bukit yang sangat tinggi. Kemudian dari atas bukit itu dia menunjuk ke bawah. Dia katakan kepada anak buahnya, ayo kalian lihat semua. Lihat semua tanah itu. Lihat semua daerah itu. Itu semua adalah daerah kekuasaan saya. Itu semua adalah milik saya. Saya yang paling berkuasa. Saya raja yang paling hebat. Wah, semua anak buah yang pintar menjilat, semuanya tunduk bersujud di hadapan raja itu dan memuliakan, mengagung-agungkan sang raja. Tetapi tiba-tiba satu orang anak buah yang tidak tahu dia ya menjilat, dia maju ke depan. Ya. Dia maju dan bertanya kepada sang raja, Raja, saya ingin bertanya kepada engkau. Kamu katakan bahwa ini semua milikmu, daerah kekuasaanmu, engkau raja paling hebat. Saya ingin bertanya, sampai berapa lama engkau bisa memiliki tanah itu? Sampai berapa lama engkau bisa memiliki daerah kekuasaan itu? Apakah engkau bisa hidup sampai ribuan tahun? Berapa lama kamu bisa hidup di dunia ini? Wah, mendengar pertanyaan itu sang raja, semua kegembiraannya, semua kebanggaannya, semua kesombongannya menjadi hilang seketika. Karena apa yang dikatakan oleh anak buah itu adalah satu fakta, satu kebenaran. Bapak Ibu, kalau kita bertanya kepada diri kita sendiri, menjadi satu perenungan kita, apa sih yang sebenarnya kita miliki di dunia ini? Dan berapa lama kita bisa memiliki semua yang kita miliki saat ini? Apa yang mau kita sombongkan? Kita hanya perantau di dunia ini. Kita hanya hidup sementara saja. Tidak mungkin kita bisa hidup selamanya di dunia ini. Suatu hari kita pasti akan meninggalkan dunia ini. Dan kita harus melepaskan semua yang kita miliki. Jadi Bapak Ibu, tidak ada yang bisa kita sombongkan. Tidak perlu kita sombong. Tidak perlu kita merasa bahwa diri kita ini sangat hebat melebihi segalanya. Ada satu kalimat yang berkata, tanah tetap ada, tetapi di manakah manusia? Tuti hai zai, ren zai nali. Bapak Ibu, coba kita perhatikan. Rumah kita, tanah yang kita miliki pada saat ini, mungkin itu adalah warisan daripada nenek moyang kita. Warisan daripada kakek kita, nenek, ataupun ayah kita. Dan sekarang ada berada di tangan kita. Tanah yang dimiliki dari zaman dulu sampai sekarang itu tetap sama. Tetap ada. Letaknya juga tetap sama. Kalau di CBD ya CBD lah tempatnya itu. Tak berganti-ganti kan. Tanahnya ya tetap ada, sama. Tetapi pemiliknya sudah berganti-ganti Bapak Ibu. Tanah itu sekarang di tangan kita. Warisan daripada kakek nenek, tanah tetap sama. Tetapi di manakah kakek kita? Di manakah nenek kita? Di manakah nenek moyang kita? Dan di manakah kita setelah 30 tahun yang akan datang? Atau 50 tahun yang akan datang? Apakah kita bisa hidup selama itu? Berapa lama kita bisa hidup di dunia ini? Suatu saat juga kita akan melepaskan itu semua, Bapak Ibu. Jadi apa yang kita sombongkan tidak ada sama sekali. Hanya Allah, Sang Penguasa yang kekal. Allah yang paling berkuasa. Yang kedua, Bapak Ibu, terakhir. Mengapa Allah mengizinkan semua hal buruk itu terjadi? Adalah supaya kita dapat bertumbuh sesuai dengan kehendak-Nya.
Bapak Ibu, Allah ingin kita terus bertumbuh di dalam iman kita, di dalam pengenalan kita akan Dia. Allah ingin kita dalam segala kondisi, dalam situasi apapun, kita boleh tetap bersandar dan juga menaruh iman kepada Dia. Allah adalah Allah yang memimpin sejarah. Allah adalah Allah yang terus memonitor kita. Segala sesuatu yang terjadi atas izin daripada Allah dan pasti ada campur tangan daripada Dia. Dia mengizinkan segala sesuatu terjadi, tetapi Dia juga terus memonitor segala yang terjadi. Sebab itu Bapak Ibu, jika di dalam hidup kita terjadi hal-hal yang berlawanan dengan keinginan kita, jangan kita cepat kecewa dengan Allah. Jangan kita terus mengeluh kepada Allah tidak henti-hentinya. Mari kita boleh senantiasa meyakini bahwa maksud Tuhan selalu adalah baik untuk kita. Rencana Tuhan adalah selalu indah untuk kita. Roma pasal 8 ayat 28. Mari kita sama-sama baca, ada di sana ya. Kita sama-sama membaca 1, 2, iya. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Bapak Ibu coba pandang salib Kristus. Kita tahu Bapak Ibu, kalau tanpa salib maka tidak mungkin akan ada kebangkitan. Tidak mungkin. Tanpa kematian maka tidak mungkin ada mahkota. Tanpa Getsemani tidak akan mungkin ada kemuliaan Allah. Jadi Bapak Ibu, inilah cara Tuhan. Pada waktu kita mengalami kesulitan, kita selalu berontak, kita selalu berusaha melarikan diri. Tetapi Tuhan selalu mau kita mengalami itu semua supaya kita boleh bertumbuh sesuai dengan kehendak-Nya. Supaya kita boleh mengalami satu kemenangan, supaya kita boleh mendapatkan satu pengenalan yang lebih dalam lagi terhadap Dia. Bapak Ibu, ketika pencobaan datang, ketika kesulitan datang, manusia selalu bertanya, mengapa? Mengapa ini boleh terjadi? Mengapa itu boleh terjadi? Mengapa hal buruk ini harus saya alami? Mengapa dan mengapa? Tetapi Bapak Ibu, Martin Luther berkata, ya, Martin Luther berkata, tidak ada kata mengapa di dalam hati orang-orang yang sungguh beriman kepada Tuhan. Karena iman yang sejati sudah mencakup penerimaan dan pengertian bahwa Tuhan tidak mungkin berbuat salah. Kalau Tuhan tidak mungkin berbuat salah, maka segala sesuatu yang diizinkan terjadi pada diri kita adalah pasti hal yang akan membawa faedah ataupun kebaikan bagi kita. Bapak Ibu, mari kita boleh berkata senantiasa, kehendak Tuhan bukan saja indah pada saat hidup kita lancar ataupun sukses, tetapi kehendak Tuhan juga indah pada saat kita diizinkan mengalami kesulitan ataupun penderitaan. Iman bukan hanya memuji Tuhan pada waktu hidup kita lancar atau pada waktu hidup kita ini sukses, tetapi iman yang sejati juga akan selalu bersyukur sekalipun kita berada di dalam kesulitan atau di tengah-tengah penderitaan yang kita alami. Bapak Ibu, kalau kita melihat orang Kristen pada zaman dulu, pada abad pertama, mereka juga mengalami banyak penderitaan. Mereka juga mengalami banyak sekali cemooh, penganiayaan, ketidakadilan, dianggap sampah. Tetapi Bapak Ibu, kalau kita melihat sejarah, mencatat bahwa mereka tetap memuji Tuhan. Mereka tetap beriman dengan kokoh di dalam Tuhan karena mereka yakin bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan
bagi mereka yang mengasihi Dia. Bapak Ibu, apa bedanya orang yang beriman dengan orang yang tidak beriman? Bagi orang yang beriman, maka penderitaan itu akan membuat imannya menghasilkan pengharapan. Tidak membuat dia semakin meninggalkan Tuhan, tetapi akan semakin mendekat kepada Tuhan, berharap, berserah total kepada Tuhan. Tetapi bagi orang yang tidak beriman, penderitaan justru membunuh pengharapan mereka. Meragukan Tuhan, bahkan juga sampai meninggalkan Tuhan. Jadi inilah Bapak Ibu perbedaan orang yang memiliki iman dengan orang yang tidak memiliki iman. Bapak Ibu hidup di tengah-tengah dunia ini, banyak sekali kesulitan, tantangan yang sudah pasti akan kita hadapi. Banyak sekali pergumulan-pergumulan sekalipun kita orang Kristen, tetap juga akan memiliki banyak pergumulan. Tetapi Bapak Ibu, marilah kita senantiasa memegang janji Tuhan, bahwa Tuhan adalah Tuhan yang Immanuel, Tuhan yang senantiasa yang akan menyertai kita. Apapun yang kita pikirkan, apapun yang kita rasakan, yakin senantiasa bahwa dalam segala kondisi, dalam segala situasi, Allah tetap menyertai kita. Allah tetap memimpin kita. Allah tetap mengasihi kita. Jadi mari kita boleh senantiasa berkata kepada Tuhan, Tuhan, saat hidupku lancar, aku cinta Engkau. Tuhan, saat aku sehat, aku juga cinta Engkau. Dan saat aku sakit, aku juga cinta Engkau. Saat hidupku tidak lancar, aku juga cinta Engkau. Dan aku senantiasa tahu senantiasa bahwa Engkau Allah yang akan menyertai setiap langkah hidupku. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapak, kami sungguh bersyukur kami boleh memiliki Allah yang sungguh hebat, Allah yang Immanuel, yang akan senantiasa menyertai kehidupan kami. Baik dalam suka maupun duka, pada saat kehidupan kami lancar ataupun tidak, dalam tengah-tengah kesulitan, pergumulan, bahkan juga tantangan, satu hal yang sungguh menghibur dan juga memberikan kekuatan bagi kami di dalam meneruskan perjalanan hidup ini, yaitu bahwa Engkau adalah Allah yang akan senantiasa menyertai kami. Engkau adalah Allah yang tidak pernah diam. Engkau adalah Allah yang tidak pernah jauh daripada kami. Engkau adalah Allah yang senantiasa memeluk kami dengan tangan-Mu yang penuh dengan kehangatan. Kami sungguh bersyukur Tuhan. Dan kami akan senantiasa berserah secara total kepada Engkau. Menyerahkan hidup kami di dalam Engkau. Untuk Engkau pimpin dan menjadi raja di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa di surga untuk waktu-waktu selanjutnya. Kami tidak akan merasa takut. Kami tidak akan merasa khawatir. Karena kami tahu di dalam setiap langkah hidup kami. Ada Tuhan yang berada di depan kami. Yang akan menopang dan juga menjadi gembala dalam hidup kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin. Tuhan menyertai kita, Tuhan memimpin kita, dan Tuhan mengasihi kita. Demikianlah firman-Nya berkata kepada kita semua pada hari ini. Maka sebab itu, bersandarlah pada Tuhan. Ingatlah akan Tuhan, karena Dia menyertai, memimpin, dan mengasihi kita semuanya. Sebagai pujian respon kita, saya mengajak kita bersama-sama menyanyikan lagu Tuhanlah Perlindunganku. Tuhanlah perlindunganku
Dialah kekuatanku, penolong di waktu susah, sangat terbukti. Di sewomen tepinan suo, sewomen ililia, sewomen cai hoai nan chou, sui seti bang ju. Haleluya, haleluya, haleluya. 我要歌颂他，哈利路亚，哈利路亚，我要赞美他，哈利路亚，我puji dia，哈利路亚，哈利路亚。mau puji dia, haleluya, haleluya, ku mau sembah dia. Sang di sewomen tepinan suo, sewomen ililia, sewomen cai hoai nan chou, sui seti bang ju. Haleluya, haleluya, haleluya. 我要歌颂他，哈利路亚，哈利路亚，我要赞美他，我要赞美他。Mari bersama-sama kita mengucapkan doa Bapa kami dalam bahasa Mandarin dan juga dalam bahasa Indonesia. 我们在天上的父，愿人多尊父的名声，父的降临，愿父的旨意行在天上，如同行在天上。我们日用的饮食，这人赐给我们，免我们的罪，如同我们赦免的罪我们的人，不叫我们陷着大，拯救我们脱离死恶。因为国度、权柄、荣耀，全是不得这的愿。阿门。Bapak Ibu, mari kita sama-sama menerima berkat daripada Tuhan. 愿我主耶稣基督的恩惠、上帝的慈爱、真灵的感动与交通，常与你们同在，从今时到永永远远。Kiranya kasih karunia daripada Yesus Kristus, anugerah dan kasih sayang dari Allah Bapa, pimpinan daripada Roh Kudus, itu yang menyertai kalian mulai saat ini sampai selama-lamanya. Amin. 感谢